Bab 571, 2 tahun dan 6 pertandingan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Song Renping mendengar kata-katanya, dia mencicit bibirnya dan berkata, itu masih terserah padamu. Siapa yang tidak bisa terkejut? Tapi Zhang Yu tidak pernah bermain kartu secara logis. Untuk mengatakan bahwa semester ini dia tidak lagi hanya masalah tidur. Tidak ada yang bisa dilakukan jika saya tidak masuk kelas. Saya pikir buku-bukunya semua baru. Saya khawatir tahun ini mungkin tidak menjadi nenek. Lu Shiki berkata, sebenarnya, untuk Zhang Yu, saya tidak peduli ujian apa yang saya ambil. Dengan situasi Zhang Yu saat ini, sudah pasti akan mengirim universitas bergengsi. Nilai bagus atau buruk, tetapi itu tidak penting. Song Renping berkata, itu yang kamu katakan. Zhang Yu memasuki kelas roket di kelas 2. Apakah kamu yakin? Itu untuk kamu katakan. Lu Shiki berkata, saya tidak berpikir nilai ujiannya tahun ini bagus atau buruk. Direktur Gu pasti akan mengaturnya untuk masuk kelas roket, dan akan terlihat lebih baik untuk dikirim ke universitas bergengsi di masa depan. Song Renping mengangguk dan berkata, ini benar. Tetapi Zhang Yu memiliki kelebihan seperti itu, tetapi juga memiliki kekurangan. Semuanya sulit dikatakan. Guru Li memiliki suara terbanyak dalam pertanyaannya. Melihat Li Yunliang ke satu sisi, dia berkata, Tuan Li. Jika Zhang Yu berada di kelas roket, apakah itu momok bagi kita? Atau harta karun? Li Yunliang tidak menyangka Song Renping akan menanyakan hal ini secara tidak dapat dijelaskan, dan dia tidak pernah berpikir itu pantas dikatakan. Tentu saja, itu adalah momok untuk dikirim. Anda tidak pernah menjadi guru kelasnya. Tidak jelas. Terus terang, Anda tidak dapat membeli cukup. Pergi ke Mesiu. Petik 2. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengarnya. Dua kelas di lapangan telah menyelesaikan latihan pemanasan. Setelah istirahat sebentar, mereka berjalan ke lapangan permainan bersamaan dengan peluit wasit berbunyi. Pemain tengah di tahun kedua dan ke-6 sedikit lebih pendek dari Zhang Yu. Di babak pertama pertempuran, Zhang Yu dengan mudah dipindahkan ke lapangan belakangnya sendiri. Di tengah sorak-sorai kelas 1, permainan resmi dimulai. Gaya bermain kelas 12 sekarang sangat tetap. Umumnya, Pan Jianfei atau Su Yiming menggiring bola ke lapangan depan dan mengoper bola ke Zhang Yu untuk membiarkannya bertanggung jawab mengatur serangan. Faktanya, kelas 12 dapat mencapai langkah ini, hampir semuanya memainkan Zhang Yu sendirian. Satu-satunya yang dapat membantu Anda sedikit adalah Cai Bin, tetapi itu juga memiliki efek terbatas. Setelah Zhang Yu menerima bola di pinggiran pertahanan, dia melihat sekeliling. Ditemukan bahwa pemain tengah pada tahun 1965 tidak mengikutinya untuk bertahan, tetapi berdiri di sudut zona penalti, tampak sangat berhati-hati. Selain pertahanan pribadi Cai Bin, pemain lainnya dalam kurun waktu 2 tahun dan 6 tahun berdiri di sekitar area penalti. Zhang Yu tidak berpikir terlalu banyak. Jika dia ingin mencetak gol, dia tentu ingin bergegas ke keranjang. Segera menggiring bola berlari ke tengah lawan, dan tengah dalam 2 tahun dan 6 segera mengambil posisi bertahan. Setelah menggiring bola Zhang Yu mendekat, dia tiba-tiba mempercepat dan bergegas ke sisi tengah 6 tahun dalam 2 tahun. Tengah itu bergegas bergerak untuk mencoba menghentikan gerakan Zhang Yu. Dan Zhang Yu tiba-tiba berbalik ke sisi lain, mengubah arah pada saat yang sama, dan menerobos dari sisi lain. Tengah berusia 2 tahun itu tidak bermain melawan Zhang Yu. Secara alami, dia tidak terbiasa dengan kebiasaannya yang berubah dengan cepat. Dia terguncang untuk sementara waktu, tetapi Zhang Yu memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke area penalti. Begitu Zhang Yugang memasuki area terlarang, Su Hao, Feng Shaohua, dan Zheng Suming, mereka bertiga tiba-tiba mengeroyok. Ketiganya bereaksi dengan cepat dan mengejutkan Zhang Yu. Ditambah dengan tengah 2 tahun dan 6 tahun yang kembali dari pertahanan, Zhang Yu menemukan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Awalnya, menurut situasi umum, Zhang Yu harus mengoper bola ke Cai Bin yang sesuai, tetapi Cai Bin sekarang tampaknya dijaga ketat oleh penyerang lawan tanpa bola. Zhang Yu tidak punya pilihan selain memanfaatkan tinggi badannya dan melemparkan bola ke Su Yiming, yang tidak memiliki siapapun untuk dipertahankan. Setelah menerima bola, Su Yiming melihat bahwa ada terlalu banyak orang di keranjang. Hampir tidak ada peluang.
Pada saat itu, tidak ada yang bertahan. Dia segera melompat untuk menembak. Su Yiming adalah poin ofensif ketiga di kelas. Dan Jiang Shuai masih jauh lebih kuat. Setelah tembakan bola basket Su Yiming memantul 2 kali di tepi lapangan, dengan keberuntungan, dan akhirnya jatuh ke tengah tepi lapangan, dan kelas 12 mencetak poin pembuka. Semua orang sangat senang. Kedua tim berganti menyerang dan bertahan. Feng Shaohua, yang bertugas mengatur di tahun kedua, menggiring bola ke lapangan depan. Pemain tengah berusia 2 tahun itu berlari keluar dari area penalti dan perlahan mendekati Feng Shaohua. Sepertinya dia akan membantunya dengan pick and roll. Zhang Yu terlalu akrab dengan taktik ini, dan segera mengikutinya, dan tidak berencana untuk memberi keduanya pertemuan melalui telepon seluler. Feng Shaohua memanfaatkan peluang pick and roll pemain tengahnya, dengan cepat menyingkirkan pertahanan Pan Jianfei, dan melakukan terobosan dari satu sisi. Namun, Zhang Yu tiba-tiba melintas di depan Feng Shaohua sambil tersenyum. Sementara keduanya saling memandang, Feng Shaohua tiba-tiba tersenyum dan melempar bola basket dengan satu tangan. Su Hao bergegas saat ini dan berseru, "Bola bagus." Ketika Zhang Yu akan bertahan terhadap Su Hao, Feng Shaohua menghalangi jalan Zhang Yu. Su Hao memanfaatkan kesempatan langka untuk dengan mudah membuat layup. Di tengah sorak-sorai para mahasiswa tingkat 2, para pemain tingkat 2 merayakannya dengan tos. Zhang Yu mengerutkan kening. Kau tahu, seperti bola tadi, di tangan Chen Qi kemarin, dia jelas tidak muncul. Dan 2 tahun dan 6 benar-benar memainkan kerjasama yang begitu indah. Zhang Yu mengerang sedikit. Tampaknya lawan memiliki banyak poin, yang benar-benar merepotkan sekarang. Zhang Yu menepis pikiran di dalam hatinya dan menggiring bola lagi ke setengah lapangan lawan. Melihat formasi lawan, itu sama seperti di awal. Pemain tengah berusia 2 tahun itu tidak datang untuk mengambil inisiatif untuk bertahan, dan yang lainnya tidak datang untuk melakukan double team, tetapi hanya berdiri di area tertentu. Zhang Yu mencoba masuk ke keranjang dengan taktik lama lagi. Tetapi selama Zhang Yu memiliki niat untuk masuk ke keranjang, keempat lawan segera melakukan double team pada Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa semua pemain selain Cai Bin sepenuhnya diizinkan. Setelah mencoba beberapa saat, Zhang Yu tidak dapat menemukan pertemuan telepon seluler yang cocok. Dia hanya dapat menggunakan taktik lama untuk mengoper bola kepada Su Yiming, yang tidak terjaga. Namun, kali ini keberuntungan Su Yiming rata-rata. Setelah menembak, bola basket menghantam ring, memantul, dan jatuh ke kejauhan. Ketika Zheng Suming mendapatkan bola dalam 2 tahun, dia langsung melemparkannya keluar. Su Hao berlari cepat setelah menerima bola. Su Yiming sama sekali bukan lawan Su Hao. Kecepatan Zhang Yu juga sangat cepat, dan bahkan segera mencapai puncak. Sebelum dia mencapai keranjang, dia melampaui Su Hao setengah posisi. Meskipun sekelompok 2 tahun dan 6 sangat terkejut dengan kecepatan Zhang Yu. Tetapi sekarang saya tahu bahwa terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Su Hao melihat Zhang Yu berhenti. Saya juga tahu bahwa bahkan jika dia telah mencapai keranjang, dengan tinggi badannya, tidak mungkin berhasil melakukan layup di bawah pertahanan Zhang Yu. Pikirkan ini, Su Hao tiba-tiba melambat dan berhenti tiba-tiba. Ketika Su Hao berhenti tiba-tiba, dia tiba-tiba mengoper bola basket di belakangnya. Zheng Suming berada di belakangnya saat ini. Saat menerima bola, dia berkata bahwa bola itu tidak jauh dari tepi, jadi itu datang secara alami. Jumper, Zhang Yu awalnya ingin berlari untuk menebus pertahanan dan datang ke Zheng Suming, tetapi sebelum dimulai, Su Hao menghalangi jalan ke depan, jadi dia hanya bisa menyaksikan jumper tenang Zheng Suming berhasil. Para siswa tahun kedua di pinggir lapangan segera berdiri dan berteriak. Penting untuk diketahui bahwa serangan balik tahun kedua dari tahun ke-6 sangat cepat. Meskipun Zhang Yu telah berlari untuk menebus pertahanan, mereka masih tidak menekan Su Hao dan Zheng Suming. Kerja sama yang halus. Di tengah sorak-sorai para siswa tahun kedua, Pan Jianfei dan Su Yiming berlari naik turun dari belakang, dan dapat dikatakan bahwa kombinasi Su Hao dan Zheng Suming jauh di belakang. Pan Jianfei menoleh dengan ekspresi malu, dan berkata kepada Zhang Yu, "Maaf, bos. Mereka terlalu cepat, saya tidak bisa mengejar." Su Yiming mendengar kata-kata itu juga canggung. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Tidak ada yang bisa berlari cepat, yang tidak bisa dipaksakan. Lain kali, Anda bisa segera kembali ke pertahanan."
Kai Bin juga berlari saat ini dan berkata, pemantau utama. Tampaknya 2 tahun dan 6 tahun lebih sulit untuk dihadapi daripada 2 tahun dan 9 tahun. Zhang Yu mengangguk dan berkata, ini bukan pertempuran terakhir yang harus dihadapi dengan baik. Ayo, setelah itu, keduanya berlari ke lapangan depan bersama-sama. Lin Jun duduk di pinggir lapangan dan tiba-tiba berkata, saya tidak menyangka Su Hao bisa mengendalikan ritme permainan mereka dengan cukup baik. Sue Ken berkata, Su Hao memiliki lebih banyak poin daripada Zhang Yu. Kerja sama anggota tim juga lebih baik daripada Zhang Yu. Sekarang tampaknya Zhang Yu sendiri dapat menghadapi 3 orang, saya khawatir kemampuannya terbatas. Ma Jinpeng duduk di sampingnya sambil tersenyum puas dan berkata, jadi begitu. Bola basket bukanlah permainan satu orang. Anda harus tahu bahwa Ma Jinpeng masih cemas karena ditekan oleh Zhang Yu sepanjang pertandingan kemarin. Kesempatan ingin merendahkan Zhang Yu, biarkan diri Anda marah. Lin Jun dan Sue Ken tentu saja mendengar maksud Ma Jinpeng, saling memandang, dan tersenyum pada saat yang sama. Lin Jun mengikuti dengan senyuman, ngomong-ngomong, Zhang Yu juga sendirian, mengalahkan 2 kelas kita sebelum dan sesudahnya. Sekarang situasi ini hanya dapat dikatakan bahwa Zhang Yu tidak memiliki rekan setim yang baik untuk bekerja sama, tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak mampu, kan? Sue Chan menganggukkan kepalanya dan berkata, pada dasarnya seperti ini. Jika tim Zhang Yu memiliki poin skor eksternal, saya yakin masalah saat ini dapat ditangani dengan lebih baik. Ma Jinpeng juga tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang baru saja dia katakan, kedengarannya agak kecil, tetapi dia masih tidak ingin memastikan kekuatan Zhang Yu, berkata, sebenarnya, pertandingan kemarin terutama karena saya bermain lebih tidak normal. Ini memengaruhi Chen Qi, kalau tidak, dia mungkin tidak akan memenangkan kelas kita. Hehehe, Lin Jun dan Sue Ken. Mendengar keduanya tersenyum pada saat yang sama. Tentu saja, Ma Jinpeng juga tersipu. Chen Qi berkata di samping, Zhang Yu memiliki level. Saya juga mengakuinya, tetapi saya pikir masalah utamanya adalah gaya bermain Zhang Yu hanya untuk menahan saya dan Ma Jinpeng. Tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat menahan kita di lapangan. Ini berarti bahwa dia dapat menahan semua orang di lapangan. Menurut pendapat saya, Zhang Yu, seperti Su Hao, Zheng Suming, dan Feng Shaohua, tidak dapat menahan diri. Lihat ini, Zhang Yu pasti gagal. Petik 2, Lin Jun dan Sue Ken tidak mengatakan apa-apa, karena dari titik ini, pernyataan Chen Qi masih bagus. Namun, keduanya juga bersikap sedikit skeptis terhadap pernyataan ini pada saat yang sama. Tampaknya Zhang Yu bukanlah orang yang dapat dengan mudah memprediksi semua perubahan. Secara khusus, Lin Jun, yang hampir selalu memikirkan permainan yang kalah dari Zhang Yu, dapat memikirkan dominasi Zhang Yu yang berubah, untuk menyatakan bahwa itu tidak disengaja, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Dalam permainan berikutnya, Zhang Yu masih menggunakan terobosan untuk menemukan peluang untuk menembak. Dan setelah bermain sebentar, Zhang Yu menemukan bahwa area penalti 2 tahun dan 6 tahun tampaknya tidak sesederhana itu. Karena Zhang Yu menemukan bahwa selama dia mengambil bola untuk menerobos, 2 orang dalam 2 tahun dan 6 tahun datang untuk menangani ganda dirinya sendiri, dan dia tidak membiarkan dirinya memiliki tembakan. Peluang, sampai Anda keluar dari bola. Zhang Yu juga bermain dengan baik di keranjang, tetapi lawan juga ada di keranjang dan tidak bermaksud memberi dirinya kesempatan untuk menangkap bola. Bahkan jika dia masuk ke keranjang tanpa bola, lawan harus benar-benar mengelilinginya. Interferensi, menghalangi di kedua sisi, memaksa dirinya untuk pergi keluar untuk menangkap bola. Meskipun Kai Bin juga dapat mendukung Zhang Yu, meskipun penyerang tim lawan tidak sebaik Kai Bin dalam menyerang, pertahanannya sangat ketat, dan Kai Bin tidak memiliki terlalu banyak pertemuan telepon seluler. Tidak mungkin 12 setahun. Dalam banyak waktu, Su Yiming, yang hanya bisa mengandalkan bagian luar yang tidak dijaga, dapat membuat tembakan. Meskipun Su Yiming adalah yang disebut pencetak gol nomor 3 dalam tim, dalam hal persentase tembakan, dia tidak dapat bergerak ke meja. Seringkali, ketika tidak ada yang bertahan, dia juga kehilangan biru. Tangan bau seperti ini benar, dan giginya gatal. Selama dia tidak mencetak 12 tembakan setahun, dia akan menggunakan rebound backcourt-nya dan melakukan serangan balik dengan cepat. Ada kesenjangan besar antara kedua tim dalam hal kecepatan. Dapat dikatakan bahwa dengan pengecualian Zhang Yu,
yang lain hampir ditekan oleh 2 tahun dan 6 sisi. Dan pertahanan Zhang Yu di area penalti, tidak mungkin untuk berurusan dengan Su Hao yang pandai bekerja sama. Terlepas dari siapa mereka bertiga menghadapi Zhang Yu sendirian, mereka tidak bermain melawannya, tetapi mencoba memberikan bola kepada orang lain untuk mencetak gol. Didorong oleh 2 tahun dan 6 tahun, kedua tim beralih secara ofensif dan defensif dengan cepat, dan kelas 12 secara bertahap diambil alih oleh ritme lawan. Meskipun Zhang Yu mengandalkan kemampuan pribadinya yang kuat, kedua tim juga saling mencetak gol, tetapi dengan kemajuan permainan, 2 tahun dan 6 tahun dengan persentase tembakan yang lebih tinggi secara bertahap menarik skor, dan situasi permainan juga mulai bergerak menuju 10 perkembangan yang tidak menguntungkan dari shift kedua. Melihat situasinya tidak baik, Kai Bin buru-buru meminta jeda, dan berencana untuk menyesuaikannya lagi. Duduk di pinggir lapangan, Chen Qi langsung tersenyum dan berkata, "Lihat. Seperti yang kukatakan, Zhang Yu dan mereka sudah mati." Lin Jundao, irama ofensif dan defensif dari 2 tahun dan 6 tahun terkontrol dengan baik. Dan tim Zhang Yu sekarang terlihat sangat kacau. Ini terutama pemain lain. Tidak ada cara untuk meredakan tekanan ofensif Zhang Yu. Pemain ke-45 jelas mengeluarkan peluang yang sangat bagus setiap saat, tetapi dia tidak bisa menembak. Level tembakan ini memang terlalu bagus. Sue Chanwen berkata, tidak aneh untuk dikatakan. Sebagian besar pemain yang berpartisipasi dalam permainan ini dibuat sementara di kelas. Bahkan tim universitas mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat tembakan yang tinggi, apalagi siswa biasa. Faktanya, dalam kasus sekolah kami, jika Anda dapat bersikeras bermain penuh waktu, Anda sudah menjadi pemain yang baik. Permintaan yang terlalu banyak tidak realistis. Lin Jun mengangguk setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, tapi tidak peduli apa. Situasi di Zhang Yu tampaknya semakin serius. Jika tidak ada penyesuaian taktis, saya khawatir ini akan terjadi. Sesuaikan. Chen Qi segera tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, saya khawatir itu mudah diingat. Sulit dilakukan. Beberapa orang di sekitar menganggukkan kepala mereka, karena bagi kebanyakan orang, akan merepotkan untuk mengubah siapa mereka. 12 orang setahun duduk di pinggir lapangan, memperhatikan suasana, tampaknya sedikit moral. Untuk mengatakan bahwa dalam permainan sebelumnya, ponsel saya sendiri akan cukup banyak, tetapi masih tidak bisa mendapatkan skor yang lebih efektif. Sebaliknya, mereka kehilangan banyak poin di bawah serangan balik lawan. Pertarungan setengah lapangan juga rata-rata, dan harus dikatakan bahwa sebagian besar pemain merasa sedikit kesal. Pan Jianfei mengeluh, 2 orang di tahun kedua dan ke-6 sangat menyebalkan. Mereka tahu menjaga keranjang. Mereka tahu bahwa kelas kita tidak bisa melakukan tembakan. Tidak tahu malu menggunakan taktik. Kai Bin menyeka keringat di wajahnya dengan handuk, dan berkata, bermain basket tidak ada ruginya. Tentu saja, tidak ada yang tidak tahu malu atau tidak tahu malu. Hanya bisa dikatakan bahwa taktik orang lain efektif, dan kita harus segera menyesuaikannya. Bagaimana menyesuaikannya? Jiang Shuai menunjukkan ekspresi terdiam, dan berkata, kita sekarang mengandalkan bos saja untuk mencetak gol. Metode ofensif terbatas, semua orang tahu. Orang-orang sekarang tinggal di area penalti, dan bos juga tidak terkalahkan. Yiming ingin mengatakan bahwa hari ini sedikit tendangan. Sayangnya, tidak ada kulit dan tidak ada isian, tembakan kering, dan tidak ada skor. Petik 2. Jiang Shuai, apa maksudmu dengan ini? Ekspresi Su Yiming menunjukkan sedikit ketidaknyamanan, dan berkata, apakah kamu mengeluh bahwa aku tidak diizinkan untuk menembak? Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, kamu bisa datang dan menembak. Aku memiliki semua asteris itu semua diberikan kepadamu. Aku masih harus diretas. Petik 2. Ketika Jiang Shuai melihat bahwa Su Yiming marah, dia segera menunjukkan ekspresi canggung, dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Selain itu, jika kamu membiarkanku memilih, aku juga tidak bisa memilih. Aku hanya mengatakan bahwa kelas kita tidak beruntung. Jangan marah. Su Yiming mendengar dengungan dingin dan tidak terus mengatakan apapun. Kai Bin berkata, sebenarnya, situasi ini tidak dapat disalahkan. Kelas kita memang terlalu sederhana dalam gaya taktis. Pemimpin Regu dan aku terbiasa bermain basket. Itu juga merupakan taktik yang masuk akal bagi Regu untuk menjaga keranjang dan membiarkan bagian luar. Jangan salahkan saja kelas kita atas kekurangan mereka.
Jangan salahkan orang lain karena mengebor lubang. Wu Jie berdiri di samping dan berkata, Lao Kai. Kalau begitu, seperti yang kau katakan, kita tidak punya jalan keluar. Bisakah kita hanya menatapnya? Kai Bin mengerang setelah mendengar kata-kata itu. Sepertinya tidak ada cara yang baik sekarang. Zhang Yu meletakkan botol air dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Taktiknya monoton, dan perubahan taktik sudah berakhir, dan mereka akan mendengarkan pengaturanku untuk sementara waktu. Karena mereka ingin pergi ke keranjang untuk menekan. Saat menyerang, kalian berempat menekan ke dalam keranjang dan menekan, meninggalkanku sendirian di luar. Apa? Semua orang di sekitarnya mendengar ini dengan mata besar dan mata kecil. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Zhang Yu. Di tim 2 tahun 6, suasananya lebih santai sekarang. Dengan senyum di wajahnya, Su Hao berkata, sepertinya orang Zhang Yu bukan masalah besar. Mari kita tetap di keranjang dan dia akan baik-baik saja. Tidak, Zheng Suming tersenyum, dan berkata, sulit bagi kita untuk mempelajari taktik hari ini dengan serius. Jika aku tahu ini sangat sederhana, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata saat makan malam. Hahaha, semua orang di sekitarku mendengar ini dan tertawa. Feng Shaohua mengikuti sambil tersenyum, dan berkata, meskipun Zhang Yu sekarang terbunuh oleh kita. Tetapi tidak bisa ceroboh, yang terbaik adalah membuka lebih dari 15 poin sebelum akhir babak pertama. Pada saat babak kedua bahkan jika mereka kelelahan, mereka tidak dapat mengejar. Su Hao tersenyum dan berkata, 15 poin adalah masalah sepele. Jika kita bekerja lebih keras, kita tidak akan memiliki masalah pada 20. Zheng Suming berkata sambil tersenyum, itu hal yang baik. Mereka pasti tahu betapa hebatnya para senior. Hahaha. Peluit berbunyi, dan para pemain dari kedua tim pergi ke lapangan bersama. Zhang Yu dan Kai Bin datang ke babak masing-masing. Ketika Zhang Yu datang, dia secara alami melihat Feng Shaohua yang datang juga, kedua pria itu saling memandang secara alami. Feng Shaohua kemudian tersenyum dan berkata, Zhang Yu, semua orang mengatakan bahwa kamu bermain basket dengan baik. Tetapi sekarang, aku merasa sedikit berlebihan. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, kupikir kau cukup tinggi. Tapi sekarang tampaknya kakimu terlalu pendek. Ketika Feng Shaohua mendengar ini, ekspresi senyum santai segera berubah menjadi jelek, dan dia mencibir, Zhang Yu, jangan terlalu gila. Terus terang, kamu tidak lebih dari 2 putra. Katakan saja, kedua kuas itu telah terlihat melaluiku. Lihat melalui aku. Zhang Yu segera tersenyum, dan berkata, ingin melihat melalui aku. Aku sarankan kamu kembali dan membeli selembar amplas untuk menajamkan matamu. Untuk menghindari kecerahan yang terlalu tinggi. Cerahkan mata anjingmu, anak bajingan. Feng Shaohua sangat kesal dengan Zhang Yu. Su Hao juga mendengar percakapan di antara keduanya, dan segera datang dan berkata dengan tidak senang, Zhang Yu. Beraninya kau berbicara begitu besar. Tidak tahu apakah kita senior. Cepat minta maaf. Minta maaf. Zhang Yuonyan melirik Su Hao dan berkata dengan tidak bermoral, apalagi yang kamu lakukan. Ingin mengajariku? Tunggu sampai kamu masuk dan serikat mahasiswa akan menjadi ketua. Apa yang kamu katakan? Su Hao hampir muntah darah dengan kalimat ini. Dan para pemain di sekitar tahun kedua dan keenam yang mendengar kalimat ini sangat marah sehingga mereka mengelilinginya pada saat yang sama, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tegang berdiri. Pan Jianfei dan Su Yiming akan melakukan servis. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat situasinya dan buru-buru menjatuhkan bola basket dan berlari mendekat. Kai Bin dan Jiang Shuai juga datang ke sisi Zhang Yu dan berdiri bersama untuk saling berhadapan. Peluit yang terang, wasit juga berlari mendekat dan berkata dengan keras, apa yang kamu lakukan? Cepat dan pisahkan diri, apakah kamu ingin bertarung? Melihat situasi ini, penonton segera mengikuti keributan itu. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Duduk di pinggir lapangan, Huang tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka sekelompok anak-anak ini akan menyalakan api. Jia Jilin juga tersenyum dan berkata, olahraga. Semuanya seperti ini, apakah tidak ada wasit di lapangan? Li Yunliang duduk dengan cemberut di sampingnya. Anda tahu bahwa Presiden Huang dan Presiden Jia sama-sama duduk di lapangan hari ini.
Situasi ini sungguh buruk bagi mereka sendiri. Tuan Li, bagaimana para siswa di kelas Anda mendidik? Saya tidak tahu apakah Presiden Huang duduk di sana. Sebuah suara tidak senang terdengar. Li Yunliang menoleh dan melihat Sun Ping, kepala sekolah kelas 6 di tahun kedua, dengan ekspresi tidak menyenangkan, menatap dirinya sendiri. Nada bicara Sun Ping benar-benar membuat Li Yunliang sedikit tidak puas, untuk mengatakan bahwa semua orang adalah guru kelas. Kualifikasi apa yang dimiliki pihak lain untuk berbicara kepada dirinya sendiri dengan nada ini? Li Yunliang berkata sedikit tidak senang, Tuan Sun. Bagaimana saya mendidik para siswa, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya pikir Anda masih lebih peduli dengan siswa Anda sendiri, apakah mereka melihat mereka terlebih dahulu? Sun Ping berkata dengan tidak menyenangkan, Tuan Li. Apa maksud Anda dengan itu? Begitu banyak guru yang menontonnya. Anda ingin membingungkan. Li Yunliang berkata, siapa yang Anda bicarakan? Anda pikir Anda adalah wasit. Itu karena siswa di kelas Anda mengambil masalah. Begitu banyak guru dapat melihat dengan jelas. Benarkah Anda masih ingin menyebut rusa sebagai kuda? Sun Ping mendengar kata-kata itu dan berkata, siapa yang kau maksud rusa sebagai kuda? Li Yunliang juga berkata dengan tidak senang, tentu saja siapa yang mengatakan rusa adalah kuda. Aku akan mengatakan siapa. Baiklah, berhentilah berdebat. Semua orang adalah rekan kerja. Jangan bertengkar karena masalah sepele ini. Pikirkan tentang perdamaian. Kita semua adalah guru yang baik, jangan biarkan siswa melihat lelucon. Para guru di sekitar mereka melihat suara kedua orang itu semakin keras, dan segera menjadi pembawa damai. Mulai membujuk, keduanya tidak melanjutkan pertengkaran dengan penghiburan dari kerumunan, tetapi malah saling melotot pada saat yang sama sebelum berbalik untuk melihat ke tempat lain. Wasit di tengah lapangan memperingatkan pada saat yang sama untuk 12 dan 2 tahun dalam setahun. Jika ini terjadi lagi, ia harus memberikan pelanggaran teknis kepada pemain yang pertama kali memprovokasi. Kedua tim dipisahkan oleh wasit. Feng Shaohua masih berdiri tidak jauh dari Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu. Mulai sekarang, kamu tidak ingin mencetak poin lagi. Zhang Yu mendengar senyum meremehkan, dan berkata, ingin aku tidak mencetak gol. Tunggu sampai kamu belajar terbang. Setelah berbicara, dia mengabaikan yang lain dan berjalan pergi. Feng Shaohua sangat marah dengan Zhang Yu sehingga dia diam-diam bergumam bahwa dia harus memberitahu bocah ini betapa kuatnya dia. Zhang Yu datang ke samping dan menerima umpan Su Yiming. Setelah mendapatkan bola, Zhang Yu memberi Su Yiming dan Pan Jianfei sinyal, keduanya mengangguk, diikuti oleh Jiang Shuai dan Cai Bin. Mereka berempat berdesakan bersama 6 tahun di sisi pemain, dan saling berdekatan. Semua orang di tahun kedua dan keenam melihat situasi ini dan sedikit bingung. Saya tidak tahu apa yang dilakukan sekelompok orang ini padahal hari ulang tahun mereka sangat dekat. Zhang Yu tersenyum saat melihat ini. Dia melangkah beberapa langkah untuk menggiring bola. Dia melompat di tempat dan melempar bola basket keluar. Zhang Yu benar-benar menembak. Semua orang di dalam dan luar lapangan tampak sedikit tercengang. Anda harus tahu bahwa sejak Zhang Yu memulai permainan hingga sekarang, dia hampir tidak pernah menembak di lapangan. Umumnya, dia langsung mengenai keranjang atau menerobos keranjang. Dapat dikatakan bahwa setiap tembakan dilakukan dekat dengan ring. Menembak dari jarak jauh seperti ini jarang terlihat sejak awal permainan. Dalam perhatian penonton, bola basket melintasi busur di udara, jatuh tepat di tengah ring, papan skor kelas 12 juga berubah, dan semua orang yang menonton pertandingan mulai berdiskusi. Saya tidak menyangka Zhang Yu akan memukul bola. Lin Jun tampak sedikit terkejut dengan gol tadi. Sue Ken berpikir sejenak dan berpikir, dalam beberapa pertandingan pertama. Saya belum melihat Zhang Yu Zongtou, apakah Anda membawa balon? Tentu saja, Ma Jinpeng tidak berpikir bahwa CIC dapat mewakili apapun, dan berkata dengan tidak menyenangkan, ini pantas dikatakan. Ini pasti balon keberuntungan. Zhang Yu tidak punya pilihan lain selain memaksakannya. Lain kali dia tidak akan beruntung. Lin Jun mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun, tetapi saya merasa sedikit aneh di hati saya, karena posisi menembak Zhang Yu masih cukup standar. Apakah sesederhana itu? Bagi kebanyakan orang di lapangan, sebenarnya, tembakan Zhang Yu tidak memiliki arti khusus. Banyak orang masih berpikir bahwa itu hanya keberuntungan,
itu tidak berarti bahwa situasi di lapangan telah berubah. Sebaliknya, semua orang di kelas 12 terkejut. Meskipun Zhang Yu baru pertama kali di lapangan, tidak peduli bagaimana dia mencetak gol, itu jauh lebih baik daripada tidak mencetak gol. Kejutan pemain dalam 2 tahun dan 6 dengan cepat menghilang. Bagi mereka, itu hanya 2 poin. Segera mereka akan membuang sisi lain. Dribble Su Hao datang ke lapangan depan. Pemain 2 tahun dan 6 yang tersisa sangat aktif ketika mereka tidak menguasai bola. Karena lebih banyak lari dapat menciptakan lebih banyak pick and roll, dan pada saat yang sama memungkinkan ketiga Su Hao memiliki lebih banyak permainan ponsel. Setelah Su Hao melihat seluruh gerakan, Zhang Yu tidak mengambil inisiatif untuk bertahan seperti sebelumnya, tetapi berdiri di luar area penalti, dan tampak sangat santai. Su Hao bergerak menyamping, melewati posisi Zhang Yu. Zheng Suming berlari untuk menemuinya saat ini. Su Hao menggunakan Zheng Suming untuk memblokir momen Pan Jianfei dan bergegas ke masa lalu, di luar posisi efektif dari pertahanan Zhang Yu. Ambil tembakan yang tenang. Jiang Shuai, yang awalnya membela Zheng Suming, telah melihat begitu banyak pick and roll dalam 2 tahun dan 6 tahun, dan sudah sangat akrab. Ketika Zheng Suming menyaring yang lain, dia menyeberang dan mengambil inisiatif untuk membela Su Hao. Kecepatan Jiang Shuai jauh lebih lambat daripada Su Hao, tetapi pertahanan seseorang masih akan mengganggu sudut tembakan Su Hao. Bola basket melayang, akhirnya mengenai ring dan memantul keluar, dan memiliki keuntungan dari tinggi dan lepas landas Zhang Yu dengan mudah mendapatkan rebound di udara. Su Hao juga tahu bahwa meskipun levelnya bagus di sekolah, dia tidak dapat menjamin gol setiap saat. Dia hanya bisa terlihat kesal dan berlari kembali untuk bertahan. Setelah Zhang Yu mendapatkan bola, dia sama sekali tidak cemas, dan perlahan berjalan menuju lapangan depan. Ketika dia datang ke lapangan depan, beberapa orang dari sisinya sendiri memadati kerumunan 2 tahun dan 6 tahun. Beberapa orang dalam 2 tahun dan 6 tahun saling bertemu lagi. Agak menyebalkan untuk mengatakannya, tetapi tidak mungkin, karena mempertahankan hal ini tidak lebih dari Anda meremas saya meremas Anda, tidak dapat membantu pihak lain mendekati diri mereka sendiri. Hanya dapat menahan suasana hati yang tidak senang, masih berdiri di sekitar area terlarang, tidak memberi Zhang Yu kesempatan untuk menerobos. Zhang Yu perlahan menggiring bola ke posisi di mana dia baru saja mencetak gol. Di antara penonton yang tercengang, dia melakukan tembakan lompat lagi. Bola ini hampir persis sama dengan bola terakhir Zhang Yu. Posisi yang sama, sudut bola basket yang sama, tentu saja, itu juga jatuh ke ring dengan tepat. Seluruh penonton gempar, untuk mengetahui salah satu asteris mungkin keberuntungan. Dengan 2 asteris berturut-turut di posisi yang sama, segalanya tidak tampak sesederhana kelihatannya. Bukankah Zhang Yu anak yang selalu bermain sebagai babi dan memakan harimau? Faktanya, dia sama sekali tidak ahli di babak pertama. Sedikit waktu berlalu. Dalam permainan berikutnya, semua orang mempertimbangkan kecepatan tembakan Zhang Yu dan memiliki pandangan di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa di babak kedua babak pertama, Zhang Yu berturut-turut melakukan beberapa tembakan setengah. Mungkin banyak orang di awal permainan dapat terus memukul Zhang Yuneng atas nama memukul Grand Canal, tetapi seiring berjalannya permainan, Zhang Yu semakin banyak memenangkan lotre. Kita harus percaya bahwa Zhang Yu tidak hanya akan memukul pasar investasi, tetapi juga memberikan suara yang akurat. Situasi ini dapat dikatakan telah sepenuhnya mengganggu pemikiran pertempuran asli 2 tahun dan 6 tahun. Karena membiarkan Zhang Yu melakukan tembakan setengah di luar keranjang, itu seperti memberikan poin kepada lawan, tidak mungkin. Su Hao hanya dapat membiarkan pusatnya sendiri, tidak tinggal di area tetap, tetapi keluar untuk mengganggu tembakan Zhang Yu. Sayangnya, pertahanan 1 lawan 1 Zhang Yu bukanlah masalah sederhana. Pemain tengah berusia 2 tahun itu sama sekali bukan lawan Zhang Yu dalam hal kecepatan dan respons. Zhang Yu dapat dengan mudah mengecoh lawan di antara beberapa perubahan gerakan, dan kemudian menembak dengan tenang. Su Hao melihat pemain tengahnya dibalikkan oleh Zhang Yu Huai. Tidak berpengaruh sama sekali, hanya dapat mengirim power forward lainnya, meninggalkan Kei Bin, untuk melakukan double team terhadap Zhang Yu, dan berusaha untuk mengurangi laju tembakan perifer Zhang Yu. Namun, keduanya bekerja keras untuk sementara waktu, hanya untuk menemukan bahwa Zhang Yu sefleksibel kelinci. Dengan keduanya masih tidak dapat saling membatasi. Dan tidak hanya tidak dapat dibatasi,
tetapi Zhang Yu memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan dampak ke keranjang. Ketiga Su Hao juga merasa tidak nyaman bahwa tanpa kerjasama dari pemain tengah dan power forward, 3 orang kecil mereka sendiri, mustahil untuk bertahan melawan 2 orang besar Zhang Yu dan Cai Bin di bawah keranjang. Terlepas dari operan atau tembakan Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa dia terpesona. Selama dia masuk ke keranjang, dia tidak dapat bertahan sama sekali. Cai Bin juga berada di bawah organisasi Zhang Yu. Meskipun di babak kedua babak pertama, ketiga Su Hao juga mencetak beberapa poin dengan kerja sama segitiga besi yang sangat baik. Namun, skor ketiganya tidak sebagus pukulan beruntun Zhang Yu. Skor kedua tim mendekati secara bertahap di babak kedua babak pertama hingga yang terakhir Zhang Yu masuk ke gawang, dan kedua tim seri. Wasit juga membunyikan peluit di akhir babak pertama. Pemain di tahun kedua dan 6 tahun dapat dikatakan sangat marah. Dia menyaksikan Zhang Yu bergegas maju dan mengejar semua skor kembali, tetapi dia tidak bisa menahannya. Perasaan berkeliaran dapat dikatakan marah. Itu menggelitik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Feng Shaohua duduk di kursi dengan ekspresi marah dan berteriak, "MD. Bagaimana mungkin? Tidak bisakah kita menghadapi bajingan itu dengan begitu banyak dari kita?" Su Hao menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, "Tidak mungkin. Sekarang kita memiliki 2 orang untuk mengelilinginya. Jika kita keluar lagi, itu akan menjadi kekuatan fisik. Chen Qi, mereka kehilangan kekuatan fisik kemarin." Ya, berbicara tentang kekuatan fisik anak laki-laki yang secara resmi berada dalam kekuatan fisik, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia tidak lelah melompat-lompat? Zheng Suming menyesap air dan berkata, "Apa yang bisa kita lakukan?" Melihat undangan seperti itu tadi, tampaknya 2 orang saja tidak dapat menghentikan Zhang Yu. Tidak hanya itu, tetapi bahkan Cai Bin mengebor beberapa saat yang lalu. Banyak kali kosong. Petik 2. Memikirkan hal ini, beberapa orang di sekitar mengerutkan kening, dan tampaknya tidak ada cara yang baik. Feng Shaohua mengerang sejenak, dan tiba-tiba matanya cerah. Dia berkata, "Aku punya ide. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil." Beberapa orang mendengar kata-kata itu, semua memandang Feng Shaohua. "Apa idenya?" kata Su Hao. Feng Shaohua berkata, tidak. Meskipun kebugaran fisik Zhang Yu sangat bagus, tetapi pemain lain di kelas mereka tampaknya memiliki kebugaran fisik rata-rata. Karena kita tidak bisa melawan anak Zhang Yu, tetapi kita dapat memperkuat gerakan dan membiarkan orang lain lelah dan menyerah. Pemain cadangan di kelas mereka adalah pria gemuk, dan dia terengah-engah ketika melihatnya. "Selama yang lain tenang, kita 5 lawan 1. Aku tidak percaya, Zhang Yu akan begitu kuat saat itu." Su Hao mengerutkan kening, memikirkannya, dan berkata, "Jika kamu bisa bekerja keras. Tetapi itu menyakitkan 1000 dan menyakitkan 800. Taktik ini, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, jangan membuat orang lain kehilangan kekuatan mereka. Sebaliknya, kita semua lelah untuk berbaring." Feng Shaohua berkata, "Apa yang kamu takutkan? Kita tidak memiliki begitu banyak pengganti. Biarkan para pengganti bertarung dan setiap serangan harus penuh. Selama salah satu dari kita bertiga berada di lapangan, serangan itu bukan tanpa peluang. Aku jangan percaya, kita punya begitu banyak pemain pengganti, kita tidak bisa membantu mereka dengan bangku cadangan yang gemuk. Selama semua orang lelah dan berbaring terlebih dahulu, saya yakin itu pasti akan memengaruhi status tembakan Zhang Yu. Saat itu, kita bisa mengejar bahkan jika kita tertinggal." Petik 2. Semua orang di sekitarku memikirkannya sejenak. Untuk saat ini, benar-benar tidak ada cara lain yang baik. Sebaliknya dia mengangguk pada saat yang sama. Para pemain di kelas 12 duduk di tempat istirahat sambil tersenyum. Meskipun semua orang sedikit lelah, mereka sangat nyaman. Pan Jianfei tertawa dan berkata, "Pemimpin regu. Pembombardiran gila-gilaanmu tadi, dan kamu bergegas maju, tetapi kamu sangat marah dengan orang-orang yang berusia 2 tahun dan 6 tahun itu, terutama Feng Shaohua itu. Aku melihatnya menatap matamu seperti akan menyemburkan api." Zhang Yuanyan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan Wu Jie tersenyum di sampingnya, dan anak itu tidak melihat tinggi badannya, dan berani melawan bos. Dia pantas mendapatkannya. Hehehehe. Semua orang di sekitar mereka tersenyum pada saat yang sama. Cai Bin juga tersenyum dan berkata, "Pokoknya, kecepatan permainan telah dikendalikan oleh kita. Di babak kedua permainan,
saya yakin ini adalah kesempatan kita untuk menyerang jadi. Lin Jundao, saya tidak menyangka Cice Zhang Yu begitu akurat. Tampaknya ketika anak itu bermain melawan kita pada awalnya, dia hanya menjaga satu tangan. Dia bahkan tidak melihat kita. Sue Ken berkata, sekarang Zhang Yu adalah pemain yang sangat komprehensif. Dia bisa menyerang dan bertahan. Jika tim sekolah kita memilikinya, pertandingan basket di kota ini pasti sangat menjanjikan. Chen Qi dan Ma Jinpeng saling mendengar dan saling memandang. Meskipun mereka tidak begitu menyukai Zhang Yu, saat ini, jika Zhang Yu dapat masuk ke tim sekolah, itu memang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan dan mencapai ketinggian baru. Kepala sekolah Huang Zheng mengerutkan kening dan berpikir, tiba-tiba berkata, Lao Jia. Bagaimana jika Zhang Yu akan bergabung dengan tim basket sekolah kita? Tim basket sekolah. Jia Jilin mendengar kesalahan dan berkata, bukankah dia? Huang Yan juga membuat kesalahan ketika mendengar kata-katanya, dan kemudian tersenyum, apakah kamu yang bertanya padaku? Atau haruskah aku bertanya padamu? Jia Jilin juga tersenyum tiba-tiba dan berkata, meskipun kamu bertanya padaku. Tetapi kamu tidak meminta apa-apa, dan aku tidak tahu. Aku tidak pernah bertanya tentang tim sekolah. Tetapi karena dia bermain sangat baik, dia tidak masuk sekolah. Kata-kata tim memang agak sia-sia. Petik 2. Huang Zheng berkata, saya ingat bahwa tim basket sekolah seharusnya tidak memilikinya. Atau jika Anda punya waktu besok, Anda dapat bertanya, jika memungkinkan, saya pikir dia telah bergabung dengan pertandingan basket di kota ini, saya yakin hasilnya tidak akan seperti pertandingan tahun lalu. Jelek, Jia Jilin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Saya akan meluangkan waktu untuk berbicara dengannya besok. Bayi-bayi basket dari kedua tim dijeda bermain di depan dan belakang, dan masing-masing menampilkan pertunjukan mereka sendiri. Keenam gadis itu dapat dikatakan terlihat cantik dan termasuk dalam kelas 1. Pada saat yang sama, penampilan itu secara alami menyebabkan para guru dan siswa menonton pertandingan tepuk tangan dan tepuk tangan kami. Tidak peduli bagaimana di tengah pertandingan basket, ada wanita cantik untuk ditonton, bagi kebanyakan orang, itu masih sangat membahagiakan. Peluit wasit berbunyi. Pemain dari kedua tim berdiri dan berjalan bersama di lapangan. Pada saat yang sama ketika Sukian Kian berakhir, mereka juga menyemangati Zhang Yu untuk mereka. Untuk mengetahui evaluasi bayi basket, hal terakhir adalah melihat hasil pertandingan terakhir Zhang Yu, jadi tidak peduli dari sudut pandang teman sekelas, atau dari sudut pandang kinerja, setiap orang memiliki hubungan yang gemilang. Babak kedua dimulai. Setelah bermain, para pemain dari kedua tim saling memandang, dan semua orang di tim ke-12 menemukan bahwa tim lain sedikit berbeda. Karena selain Feng Shaohua, pemain lainnya digantikan dengan pemain pengganti. Apakah pemain utama di tahun kedua tidak dapat mendukungnya? Tentu saja, kelas 12 memiliki banyak ide, tetapi wasit tidak memberi mereka lebih banyak waktu. Pertandingan segera dimulai. Hampir kedua tim baru saja berubah menjadi konfrontasi, dan susunan pemain cadangan berusia 2 tahun segera menunjukkan keunggulan fisik. Selain konfrontasi skala penuh, semua orang di tahun kedua dan 6 tahun merasa sedikit sulit. Meskipun Zhang Yu tidak merasa kuat, Pan Jianfei sedikit berbeda. Baik itu menyerang atau bertahan. Keduanya telah meningkatkan intensitas konfrontasi fisik. Tidak peduli apakah itu kecepatan lari atau ritme, pemain di tahun kedua dan tahun ke-6 tampaknya tidak peduli dengan kekuatan fisik, yang membuat kelas 12 sedikit kewalahan. Satu-satunya orang yang tidak merasakan banyak adalah Zhang Yu. Karena intensitas konfrontasi ini, tidak ada banyak perbedaan untuk fisik Zhang Yu yang tidak normal. Para pendatang baru untuk membela diri hanya fisik. Dalam hal pertahanan dan keterampilan, itu jauh lebih buruk daripada yang berubah. Bahkan Zhang Yu merasa lebih mudah untuk menerobos dan menembak dirinya sendiri. Secara alami, dia sering mencetak gol. Namun, meskipun kelas 12 secara bertahap melepaskan keunggulan ofensif Zhang Yu karena penyesuaian susunan pemain. Itu mulai mengguncang 2 tahun dan 6 dan untuk sementara memimpin. Namun seiring berjalannya waktu, status pemain kedua tim secara bertahap berubah. Pemain selain Zhang Yu di kelas 12 merasa bahwa kecepatan di bawah kaki mereka semakin lambat, dan bahkan pertahanan menjadi semakin lemah. Kasus. Di akhir babak kedua permainan, Jiang Shuai terlalu lelah untuk jatuh ke tanah. Dia tidak bisa bangun.
Kai Bin harus buru-buru meminta waktu istirahat. Tim ke-12 menarik Jiang Shuai, menyeret tubuhnya yang terengah-engah, dan kembali duduk di bangku. Keringat di wajahnya terus mengalir di pipinya, seolah-olah sedang hujan. Pan Jianfei terengah-engah sedikit di depan punggungnya dan berkata, "Sial. Apakah ini gila dalam 2 tahun dan 6 tahun? Jangan berhenti berlari saat menyerang, dan teruslah menekan saat bertahan. Bahkan jika Anda melepaskannya, kerumunan sampai mati, kecuali Zhang Yu, orang-orang di sekitarnya dapat dikatakan sedikit lelah." Pada saat yang sama, mereka tersenyum pahit. Kai Bin tersentak, sepertinya ini taktik mereka. Kami berencana untuk menghabiskan energi kami. Su Yiming menyeka keringat dari wajahnya dan mengangguk, dan berkata, taktik ini terlalu tidak tahu malu. Tapi itu memang efektif, dan saya sedikit lelah. Jika mereka terus mempertahankan intensitas ini, saya khawatir saya tidak akan bertahan sampai akhir sekarang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Kai Bin melihat yang lain dan berkata, bagaimana dengan Anda, bisakah Anda bertahan? Jiang Shuai yang tergeletak di tanah berkata dengan lemah, saya tidak bisa melakukannya lagi. Biarkan pria gemuk itu naik. Ketika Wu Jie mendengar kata-kata itu, dia langsung berubah menjadi wajah pahit. Meskipun dia adalah pemain pengganti utama tim, pemain terburuk dalam tim adalah dirinya sendiri. Dalam situasi ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama karena saya merasa sedikit berkeringat sekarang, apalagi akan bertarung. Su Yiming dan Pan Jianfei juga terengah-engah, dan menggelengkan kepala dengan lemah setelah mendengar kata-kata itu, bahkan tidak memiliki banyak kekuatan untuk berbicara. Kai Bin, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, menoleh ke Zhang Yu dan berkata, pemimpin. Sepertinya mereka tidak akan bekerja lagi. Sejujurnya, saya agak lelah. Apakah Anda punya ide bagus? Zhang Yu melihat rekan satu tim di sekitarnya yang akan mendekati batas, dan mereka tidak memiliki perhatian yang baik. Kurangnya pemain pengganti dalam skuadnya adalah papan pendek yang jelas. Tentu saja, lawannya tidak buta. Meskipun taktik 2 tahun dan 6 tahun itu sederhana, mereka sangat efektif. Tampaknya di pertandingan berikutnya, itu akan menjadi pertarungan yang sulit bagi diri sendiri. Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, kelas kita tidak memiliki pengganti. Celah yang begitu jelas tidak dapat diabaikan sepenuhnya oleh pihak lain. Kalau tidak, mari kita lakukan. Setelah beberapa saat, seorang pria gemuk akan bermain untuk Jiang Shuai. Ketika saya menyerang, saya akan beristirahat di lapangan belakang. Saya akan mengatur serangan sendiri, dan saya akan mengendalikan ritme permainan. Bagaimanapun, kita masih memimpin saat ini. Selama saya dapat mengendalikan ritme, saya mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan ini sampai akhir permainan. Orang-orang di sekitar saya mendengar ini dan saling memandang, tetapi mengangguk tanpa daya. Untuk mengetahui seluruh permainan, timnya hampir bergantung pada Zhang Yu saja. Dia harus menyerang dan bertahan. Bahkan dengan kekuatan fisik, saya tidak dapat menahan diri. Pada saat ini, bahkan jika Anda tidak ingin mengakuinya, Anda harus mengakui bahwa jika Anda ingin memenangkan permainan ini, Anda hanya dapat mengandalkan Zhang Yu saja. Lin Jun duduk di pinggir lapangan dan tiba-tiba berkata, 12 tahun tampaknya sedikit melelahkan. Tampaknya situasi ini akan lebih serius untuk sementara waktu. Sue Ken mengangguk dan berkata, susunan pemain cadangan tidak kuat. Ini juga bukan jalan keluar. Namun, Zhang Yu dapat memaksakan taktik nakal seperti itu dalam 2 tahun atau 6 tahun. Hanya dapat dikatakan bahwa kemampuan pribadi Zhang Yu terlalu kuat. Kemudian, Su Hao, mereka terpaksa tidak melakukan apa-apa lagi. Lin Jun mengangguk, lalu melihat beberapa orang di sekitarnya, dan berkata, meskipun untuk saat ini 12 tahun, kami masih memimpin. Tetapi menurut pendapat Anda, siapa yang bisa tertawa terakhir? Sue Ken menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Kuncinya adalah Zhang Yu bukan peramal yang baik. Chen Qi berkata, tidak ada yang bisa memimpin. Angin permainan telah berubah. 6 tahun dalam 2 tahun akhirnya harus menang. Ma Jinpeng mengangguk dan berkata, saya juga berpikir bahwa 2 tahun dan 6 akan menang. Bahkan jika Zhang Yu lebih kuat, tidak mungkin untuk memukul 5 orang oleh 1 orang. Lin Jun mendengar bahwa dia tidak terus mengatakan apa-apa. Meskipun dia juga berpikir bahwa Zhang Yu sangat kuat, dia tidak tahan dengan sekelompok serigala, dan Zhang Yu tidak dapat melakukannya sendiri.
Meskipun skor di tahun kedua tahun ini saat ini dalam situasi terbelakang, suasana keseluruhan dalam tim jauh lebih baik daripada kelas 12. Feng Shaohua berteriak dengan gembira, semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya. Permainan akan berlanjut untuk sementara waktu, dan kami masih menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya. Kami harus menghabiskan 12 tahun terakhir kekuatan fisik. Su Hao berkata, saya dan Zheng Suming hampir beristirahat. Ayo pergi bersama. Feng Shaohua mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Mereka sekarang berada di ujung busur silang, sudah waktunya bagi kita untuk tidak setuju. Namun, kita tidak boleh mengendurkan kekuatan pertahanan kita dan memperjuangkan kepercayaan diri mereka. Su Hao dan Zheng Suming mengangguk pada saat yang sama. Anda perlu tahu bahwa ketiga orang itu sering bekerja sama untuk bermain, yang dianggap sebagai kombinasi segitiga besi yang sangat akomodatif di sekolah. Selama Anda memainkan ritme, saya yakin itu hanya titik ini di lapangan, dan itu akan segera dipulihkan dengan mudah. Istirahat sudah berakhir. Pemain dari kedua tim datang ke stadion lagi. Ketiga Feng Shaohua melihat pemain gemuk dari pemain pengganti dalam 12 tahun, dan mereka telah muncul di tempat kejadian. Secara alami, mereka saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama, tampaknya tim lawan berada di ambang kehancuran. Zhang Yu mendapat bola, dribble datang ke frontcourt. Yang mengejutkan kedua orang dalam 2 tahun, pemain lain dalam 12 tahun semuanya ada di tempat dan tidak maju ke frontcourt pada saat yang sama. Sial, ketiga Feng Shaohua sedikit bingung. Pada saat yang sama ketika dua pemain tahun ke-6 merasa sedikit terkejut, Zhang Yu tiba-tiba mempercepat dan bergegas ke sisi keranjang. Beberapa refleksi kondisional Feng Shaohua bergerak cepat ke arah yang sama, berharap untuk memblokir sudut ofensif Zhang Yu. Tapi kecepatan Zhang Yu sungguh menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa dia bergerak dengan 5 orang dalam 2 tahun dan 6 tahun, sebelum mendekati garis bawah, tiba-tiba dia melompat dan melemparkan bola basket di tangannya sambil meluncur di udara ke garis sentuh. Feng Shaohua tercengang oleh tembakan terobosan berkecepatan tinggi Zhang Yu. Aku hanya bisa melihat bola basket itu lewat di udara, dan akhirnya jatuh ke tengah ring. Kita harus tahu bahwa Zhang Yu baru saja melesat dari satu tembakan ke tembakan lainnya. Kecepatannya hampir tidak manusiawi. Aku hanya bisa melihat dua orang bersantai dengan mudah. Semua orang di pinggir lapangan kelas 12 berdiri dan bersorak. Guru-guru dan siswa lain yang menonton pertandingan dari pinggir lapangan juga mendiskusikan apakah tembakan yang baru saja dilakukan itu keberuntungan atau kekuatan. Ketiga Feng Shaohua dapat dikatakan sangat marah hingga mereka sekarat. Mereka menatap punggung Zhang Yu dengan marah, dan pada saat yang sama, diam-diam menggertakkan giginya, bajingan. Tunggu, aku pasti akan mendapatkan kembali 2 poin. Zhang Yu telah kembali ke zona pertahanannya sendiri saat ini, dan dia dan Wu Fati menunggu tos untuk merayakannya. Dribble Feng Shaohua datang ke lapangan depan. Pemain lain di tahun kedua dan ke-6, seperti serigala yang tersebar, bergegas ke gawang masing-masing. Mengandalkan taktik lama untuk terus digunakan dan terus menghabiskan energi yang tersisa dari kelas 12. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa para pemain di kelas 12 tidak lagi berjuang melawan orang kedua dan ke-6 kali ini, tetapi membiarkan mereka pergi ke samping, dan bahkan memberi keranjang posisi yang lebih baik. Tidak berencana untuk terlihat defensif sama sekali. Su Hao dan yang lainnya merasa bahwa atmosfer di sekitar mereka tampak sedikit aneh. Karena jika pihak lain tidak berencana untuk melawan diri mereka sendiri, mereka tampaknya tidak memiliki cara yang baik, mereka juga tidak dapat memaksa orang lain atau mendorong mereka keluar dari lapangan. Di tepi tim ke-12, hanya Zhang Yu yang masih berdiri di sana. Bukannya para pemain di tahun kedua dan ke-6 tidak ingin melawan Zhang Yu, tetapi kekuatan Zhang Yu terlalu besar, seperti traktor. Feng Shaohua mengerutkan kening, dan tiba-tiba melaju ke satu sisi. Zhang Yu juga mengubah arah pada saat yang sama, tetapi hanya bergerak di area yang dekat dengan tepi, dan tidak secara aktif datang. Feng Shaohua tidak berani berlari ke keranjang, karena Zhang Yu memiliki keunggulan tinggi badan yang besar untuk dirinya sendiri, dan tembakan di depannya pada dasarnya diblokir. Feng Shaohua membuka Zhang Yu dan memberikan bola di tangannya kepada Su Hao, yang memiliki posisi yang lebih baik di satu sisi. Su Hao mengambil bola, menerbangkan bola basket, dan akhirnya jatuh ke tengah ring.
Ketika Feng Shaohua merasa lega, dia segera memimpin tim kembali ke pertahanan. Hal berikutnya yang mengejutkan Feng Shaohua adalah bahwa Zhang Yu sendirian dan menggiring bola datang perlahan. Bahkan orang bodoh ini tahu situasi ini, Zhang Yu akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh tim. Beberapa orang dari Feng Shaohua melihat Zhang Yu begitu ambisius, dan pada saat yang sama mendengus. Feng Shaohua mengedipkan mata pada Zheng Suming, dan yang lainnya mengangguk pada saat yang sama, keduanya berlari ke arah Zhang Yu bersama-sama. Sebelum keduanya mendekati Zhang Yu, mereka tiba-tiba melihat Zhang Yu mempercepat dan bergegas ke samping sambil membawa bola. Feng Shaohua buru-buru berubah untuk menghalangi, tetapi segera setelah keduanya mulai, Zhang Yu memutar bola basket dan mengubah arah gerakan. Bagaimana mungkin Feng Shaohua berpikir bahwa kecepatan Zhang Yu telah berubah begitu drastis? Dia hanya bisa melihat Zhang Yu bergegas maju dari sisi yang berlawanan. Su Hao memarahi pemandangan itu, bodoh. Dua orang bertahan satu dan dapat dipatahkan dengan mudah. Su Hao juga tahu bahwa tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Terlalu banyak saat ini, dan dia hanya bisa bergegas ke Zhang Yu dengan para pemain di sekitarnya. Dia bermaksud untuk menghentikannya terlebih dahulu, dan kemudian berjuang untuk waktu bagi Feng Shaohua untuk kembali ke pertahanan. Akhirnya, dia akan ditangkap oleh 4 orang. Zhang Yu dan Su Hao dengan cepat melakukan pemberhentian tiba-tiba, diikuti oleh tembakan lompat. Su Hao buru-buru melompat ketika mereka melihat ini, bermaksud untuk menghalangi sudut tembakan Zhang Yu. Tidak bagus, Su Hao berteriak dalam hatinya sambil melompat. Karena Zhang Yu sama sekali palsu, dia hanya mengambil posisi untuk lepas landas. Faktanya, kakinya sama sekali tidak meninggalkan tanah. Saat itu, Zhang Yu juga tersenyum, melesat melewati mereka berdua, dan bergegas menuju keranjang. Pada saat keranjang 2 tahun 6, hanya ada satu senter saat ini sebagai pertahanan terakhir. Melihat Zhang Yu bergegas, senter dalam 2 tahun 6 segera menjadi tegang, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Zhang Yu tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berpikir tentang hal yang tidak berguna, dan melompat setelah 3 langkah. Su Hao berbalik saat ini dan buru-buru berteriak, hentikan dia. Senter dalam 2 tahun 6 juga menggertakkan giginya. Melompat pada saat yang sama, mengulurkan tangannya ke udara dan memukul lengan Zhang Yu. Dia sudah memikirkannya, dan bahkan jika dia melakukan pelanggaran kali ini, dia harus menghentikan bajingan ini di keranjangnya sendiri. Tubuh Zhang Yu dan yang lainnya berlari ke udara bersama-sama. Bagian tengah pada tahun 1965 terasa seperti dia telah menabrak mobil tangki, dan langsung terbentur, tetapi dia masih berusaha keras untuk mencapai lengan Zhang Yu. Namun sayangnya, karena kendala kondisinya sendiri, bagian tengah pada tahun kedua dan keenam hanya mengenai arah yang benar, tetapi dia tidak mengenai tempat yang tepat. Dia hanya bisa tampak terkejut, sambil mendengarkan suara peluit wasit. Melihat Zhang Yu meletakkan bola basket di tangannya, voli membantingnya ke tengah keranjang. Canda, orang Zhang Yu benar-benar melakukan dung. Zhang Yu berhasil melakukan dung di depan umum, dapat dikatakan bahwa semua penonton terkejut. Dari awal menonton pertandingan hingga sekarang, siapa yang dapat percaya bahwa dalam permainan konfrontasi normal, seseorang di sekolah dapat melompat seperti pemain profesional dan membanting bola basket ke tengah ring. Ada penggemar, banyak orang di lapangan merasa bahwa Zhang Yu tadi seperti memiliki sayap yang panjang dan terbang. Para siswa di kelas 12 langsung menyalahkan karena melompat dan bersorak. Reputasi Zhang Yu di kelas sama tingginya seperti sekarang, dan sekarang telah mencapai puncaknya. Para siswa lain di zona pertempuran juga saling berbicara satu sama lain. Bagaimanapun, dung yang luar biasa tadi tidak terlalu berlebihan untuk dimasukkan ke dalam liga profesional. Ma Jinpeng memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan berkata dengan keras, anak itu benar-benar bisa melakukan dung. Benarkah? Ekspresi heran Chen Qi menghilang dan dia meninggalkan bibirnya dan berkata, itu tidak mungkin palsu. Ini memang dung, dan itu masih dung yang luar biasa. Ketika Lin Jun melihat ekspresi keduanya, mereka secara alami tersenyum, karena mereka persis sama seperti ketika mereka melihat dung Zhang Yu. Kemudian tertawa, Zhang Yu benar-benar melakukan dung. Hari itu pertandingan kami, dia melakukan dung. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka melihat ke arah Lin Jun, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi, mengapa kamu tidak mengatakan ekspresi sebelumnya? Sebenarnya,
Chen Ma tidak terkejut dengan masalah ini. Karena Zhang Yu mengatakan bahwa tinggi badannya bagus, tetapi bagaimanapun juga, dia belum mencapai titik di mana dia dapat melakukan dung sesuka hati. Mungkin ketika tidak ada pertahanan, tidak jarang untuk melakukan keberuntungan besar dan sesekali melakukan 1,5. Tetapi situasi itu dan permainan yang sebenarnya tidak sama. Karena dalam permainan, ada hubungan konfrontatif antara pemain dan pemain, tidak peduli kondisi fisik atau jarak akselerasi, mungkin tidak dapat mencapai keadaan tanpa awak. Dan dilihat dari dung tadi, level basket Zhang Yu dikatakan telah mencapai level profesional, dan itu tidak terlalu banyak. Li Yunliang dan guru-guru lainnya juga sangat dekat satu sama lain. Bagi kebanyakan dari mereka, menonton Zhang Yu biasanya tidur adalah hal yang biasa. Bagi orang seperti Zhang Yu, yang sangat mengantuk, dia sangat atletis. Bagi sebagian besar guru yang pernah mengajarinya, dia tidak dapat mempercayainya. Tidak hanya para siswa dan guru yang menonton di pinggir lapangan, Slam Dunk untuk Zhang Yu telah menjadi acara yang riuh. Bahkan para pemain yang berusia 2 tahun dan 6 tahun di lapangan hampir tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi, terutama mata Feng Shaohua semua jatuh ke tanah. Pantat Zhang Yu benar-benar dapat melakukan dung, dan juga berhasil melakukan dangnya sendiri. Apakah ada kesenjangan yang begitu besar antara dia dan pihak lain, tidak hanya dalam serikat siswa, tetapi juga dalam kemampuan atletik. Semua orang dari kelas 12 berlari dengan gembira, memberi selamat kepada Zhang Yu sambil tertawa lebar. Meskipun beberapa dari mereka tahu bahwa Zhang Yu akan melakukan dung, dalam pertandingan seperti ini, dia dapat melihat dung Zhang Yu yang mendominasi lagi, yang juga sangat efektif untuk meningkatkan moral tim. Wasit meniup peluit, dan semua orang di kelas 12 bergegas mengatur posisi mereka. Karena ketika Zhang Yu baru saja menembak, center dalam 2 tahun dan 6 melakukan pelanggaran, jadi sekarang dia harus melakukan lemparan bebas. Sekali, semua orang berdiri dalam formasi. Pada saat yang sama menatap Zhang Yu. Tentu saja, dapat dikatakan bahwa matanya berbeda, sebagian adalah kekaguman, sebagian lagi adalah menggertakkan gigi. Saya berharap sekarang Zhang Yu akan mengambil bola basket di tangannya, melempar 3 tongkat anti-stick, dan kehilangan seorang dewasa. Zhang Yu mengambil beberapa tembakan bola basket di tangannya, bersiap sedikit, dan melemparkannya keluar. Bola basket melintasi busur di udara dan akhirnya jatuh ke tengah ring dengan akurat. Pada titik ini, Zhang Yu menyelesaikan permainan yang indah. 3 poin. Feng Shaohua hampir tidak muntah darah ketika dia melihat itu. Dengan begitu banyak orang yang saling bertahan sendirian, tidak hanya itu tidak efektif, tetapi akhirnya membiarkan lawan mendominasi dung di depan umum, dan kemudian mencetak 3 poin. Su Hao memimpin dalam penyesuaian, dan dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menginginkan lebih sekarang. Bahkan jika slam dunk Zhang Yu berhasil, itu tidak berarti lawan telah menang. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan keras, jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Pertandingan belum berakhir, selama kita bermain keras, mungkin tidak mungkin untuk kembali. Setelah itu, dia berlari ke pinggir lapangan dan mengoper bola ke Feng Shaohua. Feng Shaohua juga tahu bahwa terlalu banyak berpikir benar-benar tidak ada gunanya. Setelah mengambil bola, tim segera maju ke lapangan depan. Para pemain di tahun kedua dan ke-6 menghela nafas lega dan datang ke lapangan depan untuk berlari lebih sering dan menciptakan lebih banyak peluang ofensif. Kecuali Zhang Yu dan Wu Fat, kedua belas kelas hampir lengkap secara fisik, jadi tentu saja tidak ada cara untuk bersaing dengan semua orang di tahun kedua dan ke-6. Setelah beberapa operan dan kerjasama, Su Hao menemukan peluang yang cocok, melakukan tembakan lompat, dan bola basket juga masuk ke gawang. Beberapa orang di tahun kedua dan ke-6 melihat gol itu dicetak, tetapi tidak merayakannya, bergegas kembali ke pertahanan, menunggu serangan balik Zhang Yu berikutnya. Bagi mereka, harus ada penyerangan dan pertahanan. Jika Zhang Yu tidak bisa melepaskan kali ini, timnya akan tetap tertinggal. Feng Shaohua kembali ke posisi bertahan dan berteriak kepada Su Hao dan Zheng Suming, orang itu akan datang dan bergabung dengan kita untuk sementara waktu. Kita harus menjaganya sampai mati kali ini. Su Hao dan Zheng Suming mengangguk bersamaan ketika mereka mendengar itu, mereka tahu bahwa Zhang Yu sekarang termasuk dalam tipe pemain yang dapat menyerang, bertahan, dan menembak.
Sekarang bermain pertempuran posisi dengan pihak lain pada dasarnya sama dengan memberikan poin kepada pihak lain. Perlu menggunakan taktik ketat di babak pertama sehingga Zhang Yu tidak memiliki pertemuan telepon seluler. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Zhang Yu telah membawa bola ke lapangan depan, Feng Xiaohua segera mengelilingi mereka seperti serigala. Zhang Yu tidak berencana memberi ketiga orang itu kesempatan untuk mengelilinginya. Dribble berjalan cepat ketika lawan tidak dekat. Meskipun Feng Xiaohua berpikir dengan sangat baik, mereka berencana untuk mengelilingi Zhang Yu dan kemudian menyapu bersih mereka. Tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa saya hanya memikirkannya, dan hasilnya adalah kelemahan. Karena kaki Zhang Yu terlalu cepat, dia terus mempercepat, memperlambat, berhenti, dan mengubah arah. Ketiganya harus mengejar di belakang mereka dan tidak dapat mengelilingi mereka. Di sisi lain Zhang Yu membawa beberapa orang untuk berlarian di lapangan depan, tetapi tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk menghalangi dirinya sendiri. Saat Zhang Yu bergerak semakin cepat, kecepatan kaki Feng Xiaohua juga tampak semakin berantakan dan tidak dapat membangun pertahanan yang efektif. Zhang Yu segera menangkap celah pertahanan beberapa orang, bergegas cepat dari sisi Su Hao, dan langsung menuju keranjang. Setelah 2 tahun dan 6 center dan power forward melihat Zhang Yu akhirnya melepaskan 3 Sao Feng dan berlari ayo sendiri. Hanya bisa bergegas sebagai intersepsi terakhir. Zhang Yu dekat dengan keduanya saat ini. Tepat ketika keduanya berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan penahanan Zhang Yu, kaki Zhang Yu berubah, dia berhenti tiba-tiba, berbalik, dan melompat. Tindakan Zhang Yu dapat dikatakan sekaligus, keduanya hanya dapat berubah dengan perubahan Zhang Yu, dan bahkan pada akhirnya ingin menggunakan pelanggaran untuk mencegah tembakan Zhang Yu. Namun, yang tidak diduga oleh keduanya adalah bahwa meskipun mereka ingin melakukan pelanggaran, itu tidak mungkin karena tembakan Zhang Yu sebenarnya adalah hook di udara. Zhang Yu awalnya memiliki keunggulan tinggi badan dan melompat tinggi pada saat yang sama. Dengan hooknya, keduanya tidak memiliki cara untuk bertahan. Mereka hanya bisa menyaksikan bola basket terlepas dari tangan Zhang Yu, dan akhirnya jatuh ke dalam keranjang dengan akurat. Center tersebut mencetak 2 poin lagi. Beberapa aksi tembakan Zhang Yu tampaknya telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan seorang center profesional pun tidak berlebihan. Para siswa dan guru di lapangan tentu saja bertepuk tangan. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah menggunakan keterampilan basketnya yang tak terbayangkan untuk menaklukkan semua orang di lapangan. Sekarang bahkan siswa tahun kedua telah beralih ke penggemar basket Zhang Yu, menyemangatinya satu demi satu. Feng Xiaohua, beberapa orang, suasana hati sekarang dapat dikatakan sangat kesal. Beberapa orang baru saja menyusun solusi seluruh tubuh, tetap tidak dapat menghentikan Zhang Yu. Saat ini, situasi di mana semua orang bersorak untuk Zhang Yu, bahkan membuat beberapa orang merasa sangat kesal. Namun saat ini, tidak ada cara yang lebih baik. Pertandingan akan terus berlanjut. Beberapa orang hanya dapat fokus pada penyerangan lagi, berharap dapat menggunakan penyerangan yang lebih baik dan mengurangi tekanan pada pertahanan. Dalam pertandingan berikutnya, 2 tahun dan 6 tahun, dengan mengandalkan kerjasama yang terampil, skor meningkat sedikit. Namun pada tahun yang sama, dengan single Zhang Yu saja, skor juga meningkat sedikit. Meskipun Zhang Yu menembak dengan akurat, setelah 2 tahun dan 6 tahun, itu adalah 5 lawan 1, dan kadang-kadang itu mengganggu Zhang Yu dan membuatnya gagal menembak. Di sisi lain, persentase gol lapangan dalam 2 tahun dan 6 tahun tidak 100%. Meskipun dia kadang-kadang bertahan dari pelanggaran Zhang Yu, jika dia tidak berhasil dalam serangan balik, dia harus memulai dari awal, yang akan menghabiskan banyak energi bagi para pemain di tahun kedua dan ke-6. Dengan kelanjutan permainan, kebugaran fisik 2 tahun dan 6 tahun secara bertahap mendekati batas, dan skor di lapangan masih 5 poin di belakang tahun ini, tertinggal 12 setahun. Dalam 2 tahun dan 6 tahun, dapat dikatakan bahwa kekuatan memeras susu telah dikeluarkan, tetapi celah terakhir ini tidak pernah dipersempit. Para pemain 2 tahun 6 merasa sangat kesal. Karena Zhang Yu sendirian, dan ada 5 orang di pihaknya, 5 lawan 1, masih belum ada cara untuk mengalahkan pihak lain, rasa tidak berdaya muncul di hati semua pemain dalam 2 tahun dan 6 tahun. Sekitar 2 menit tersisa dalam permainan. 2 tahun berikutnya, 2 poin dicetak, dan selisihnya menyempit menjadi 3. Namun, tidak bertahan lama, Zhang Yu dengan cepat melakukan serangan balik, juga mencetak 2 poin, kedua tim kembali menyamakan kedudukan menjadi 5 poin.
Su Hao tidak punya pilihan selain menghentikan permainan. Saya berharap dalam 2 menit terakhir, semua orang akan bertukar pikiran dan mencoba keluar dari lingkaran aneh 5 poin ini. Beberapa orang dalam 2 tahun dan 6 tahun merosot maju mundur di kursi, satu persatu dengan gigi menyeringai dan terengah-engah. Selama periode waktu ini, dapat dikatakan bahwa Zhang Yu sendiri telah mengubah mereka semua menjadi permainan. Semua orang lelah dan sekarat, dan kebugaran fisik mereka mendekati batas. Su Hao merasakan sedikit kekuatan kembali, melihat sekeliling, dan berkata, semua orang bicara. Tidak ada cara lain yang baik saat ini. Zheng Suming terengah-engah, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku juga. Zhang Yu terlihat seperti kelinci, dan dia berlari seperti ini lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengakhiri permainan. Su Hao mendengar beberapa saat hening dan menoleh untuk melihat yang lain, dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah ada ide bagus? Semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala, karena mereka baru memikirkan kata, Zhang Yu, sekarang. Itu menyakitkan. Su Hao menghela nafas saat melihatnya dan bergumam, apakah kita tidak punya kesempatan? Kapten, anak Zhang Yu sangat tidak normal. Kita berlima tidak bisa membelanya sendirian. Kurasa lebih baik menyerah. Ya, Kapten, kita juga tidak akan menang dalam reaksi, dan kita berakhir dengan membabi buta. Tidak, aku tidak ingin melanjutkan. Siapa di antara kalian yang bisa menggantikanku dan membiarkanku beristirahat dengan baik? Sebenarnya, tempat kedua ini bagus. Ini lebih baik daripada tempat ketiga. Tidak juga, bukankah kita semua mengatakan bahwa kita tidak bisa bertarung selama 2 tahun dan 8 tahun? Apa yang terjadi? Yang kedua, 8 tahun dalam 2 tahun bahkan tidak masuk. Ada banyak diskusi. Di sekitar, tentu saja, kebanyakan orang telah menyerah pada permainan. Su Hao dan Zheng Suming tidak berekspresi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Shaohua duduk di sampingnya dan mendengar kata-kata ini, dia bisa dikatakan sangat marah. Tiba-tiba berdiri, dia melemparkan handuk keringat di tangannya dengan keras ke tanah, dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan? Bahkan jika aku kalah dari Feng Shaohua, dia tidak boleh kalah dari bajingan Zhang Yu. Emosi Feng Shaohua dapat dikatakan sangat meluap-luap, dan itu juga membuat beberapa teman sekelas di sekitarnya merasa sedikit terkejut. Meskipun Feng Shaohua adalah pengawas kelas dan wakil ketua serikat mahasiswa, biasanya itu memberikan perasaan yang lebih baik. Tetapi sekarang mereka jarang melihat kemarahan seperti itu. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki cara yang baik, bahkan jika kamu Feng Shaohua kuat, itu tidak berguna, kamu harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Zhang Yu dapat mengatakan bahwa dia lebih fleksibel daripada kelinci di lapangan, bahkan jika kamu tidak yakin, dapatkah kamu melakukan apapun dengannya. Meskipun ada banyak orang di sekitar, tetapi masih diam. Feng Shaohua adalah pengawas, lebih baik tidak menyinggung perasaan. Su Hao mengerutkan kening, dan berkata, Ketua, jangan marah, kita harus membicarakannya denganmu. Sebenarnya, kita benar-benar tidak dapat melakukan apapun dengan Zhang Yu itu. Lihat kakiku, semuanya gemetar. Kamu memiliki ide yang bagus untuk mengatakan secara langsung, jika itu bisa dilakukan, aku pasti akan bertahan sampai akhir. Petik 2. Dada Feng Shaohua naik turun beberapa kali, lalu menggertakkan giginya dan berkata, anak itu mengira aku bisa dengan mudah menangkap Feng Shaohua. Mimpi, saat kau menyerang, kau mengoper bola kepadaku, dan aku akan menangkapnya. Menangkapnya, Su Hao mengerutkan kening, dan berkata, apa maksudmu, pemimpin regu? Zheng Suming, yang duduk di samping, tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Feng Shaohua dengan heran, dan berkata, pemimpin. Tidakkah kau pikir, Feng Shaohua mendengus, dan pada saat yang sama menunjukkan seringai penuh kebencian. Lihatlah bajingan itu, jangan berpikir kamu bisa menginjak kepalaku untuk bercinta di masa depan. Berani menentangku Feng Shaohua, aku akan membuatmu menyesal. Para siswa di sekitar Feng Shaohua ini dapat mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Feng Shaohua. Hampir semua orang merasa bahwa kebaikan dan ketenangan Feng Shaohua yang biasa hanyalah fenomena yang dangkal. Mungkin seperti ini sekarang dia adalah Tuhan yang tersembunyi di tulang-tulangnya. Tempat istirahat tahun ke-12, tetapi tawa sekarang. Dibandingkan dengan perasaan sebelum waktu itu sudah lebih buruk daripada dunia. Wu Jie tertawa terbahak-bahak, bos.
Omong kosong sekali. Satu orang bisa melawan 5 orang tanpa terjatuh ke angin. Aku tahu kau punya level seperti ini, dan kita masih harus bekerja keras seperti sapi untuk melakukannya. Aku melihat semuanya di masa depan. Jika ada pertandingan bola, kau bisa bermain sendiri di kelas kita. Beberapa dari kita duduk di samping dan menyeruput biji bunga matahari dan minum soda. Keren sekali. Hehehehehe. Beberapa orang di sekitar tertawa bersamaan. Lupakan saja. Sementara Zhang Yu berbicara, dia menyeka keringat di wajahnya dengan handuk, dan berkata, bermainlah dengan tim yang terdiri dari beberapa orang dari kalian. Tidak kurang dari bermain catur dengan keranjang catur bau selamanya. Aku punya waktu luang itu. Lebih baik tidur di meja sedikit lebih lama. Hahaha. Beberapa orang di kelas 12 tertawa ketika mereka mendengar ini. Wasit di pinggir lapangan melihat arlojinya. Mengambil peluit dan meniup suara panjang. Waktu jeda telah berlalu. Para pemain dari kedua tim bangkit dan datang ke stadion lagi. Feng Shaohua menerima servis Su Hao dari pinggir lapangan, dan perlahan-lahan menggerakkan bola ke lapangan depan dengan mata terkunci pada posisi Zhang Yu. Mata keduanya bersentuhan di udara. Saya bisa merasakan ketidaknyamanan yang diproyeksikan di mata lawan. Beberapa pemain di tahun kedua dan 6 tahun hampir tidak lagi berlari, hanya menonton Feng Shaohua untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Semua orang di lapangan, termasuk beberapa orang 1 atau 2 tahun, tampaknya merasakan atmosfer saat ini, sesuatu yang aneh. Orang-orang 2 tahun 6 hampir tidak berlari, seolah menunggu Feng Shaohua untuk menyerang dirinya sendiri. Ketika semua orang merasa aneh, Feng Shaohua tiba-tiba bergegas ke Zhang Yu dengan sebuah bola. Zhang Yu mengerutkan kening saat ini, karena Feng Shaohua tidak pernah mencoba menantang dirinya sendiri sejak awal permainan. Mungkinkah dia melihat bahwa permainan akan segera berakhir, dan dia telah berencana untuk melepaskan taktik sebelumnya, dan bermaksud melakukan gerakan kecil lainnya. Pada saat yang sama Zhang Yuzheng merasa sedikit aneh, Feng Shaohua ingin mengatakan bahwa dia telah bergegas dan sangat cepat. Zhang Yu juga tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan terlalu banyak hal yang tidak berguna untuk dirinya sendiri saat ini, dan dia hanya bisa segera bersikap defensif. Karena Feng Shaohua bermaksud untuk menantang dirinya sendiri, maka beritahu dia jika panci itu terbuat dari besi. Ketika Feng Shaohua bergegas ke Zhang Yu, dia mencibir dan mencibir. Segera Zhang Yu menemukan sesuatu yang salah. Karena kecepatan Feng Shaohua saat ini, tampaknya dia tidak ingin berhenti, tetapi tampaknya bermaksud untuk memukul dirinya sendiri dengan keras. Ketika Zhang Yu merasa ragu-ragu, Feng Shaohua tiba-tiba melempar bola basketnya ke samping, pura-pura mengoper. Namun, saat mengoper bola, dia tidak dapat menahan pusat gravitasi, dan dengan cepat menghantam dada Zhang Yu. Pada saat yang sama, Feng Shaohua juga mengarahkan sikunya ke tulang rusuk samping Zhang Yu dan berencana untuk menggunakan kekuatan agar Zhang Yu tidak pernah bermain lagi. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia bukan orang biasa, tetapi dia memiliki dasar teknologi tempur pasukan khusus dan memiliki respons yang sangat cepat. Tepat ketika Feng Shaohua menghantamkan sikunya di satu sisi tulang rusuknya, Zhang Yu segera menggunakan lengannya untuk menjentikkan siku yang lain, dan 4 atau 2 pon terangkat, sementara lengan lainnya melindungi dada untuk mencegah yang lain. Pukulan terlalu keras. Tindakan Zhang Yu sepenuhnya dikondisikan, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak terlalu banyak berpikir. Tetapi bagaimana Feng Shaohua bisa berpikir bahwa respons pihak lain begitu cepat? Dia tidak hanya mengira dia memiliki dampak yang sangat mudah, dia secara halus diselesaikan oleh pihak lain, tetapi sikunya terlempar ke samping, sehingga dia benar-benar kehilangan fokusnya. Tetapi Feng Shaohua tidak dapat menghentikan kecepatannya saat ini. Seluruh orang itu memukul lengan Zhang Yu sekaligus. Kekuatan besar menghantam keduanya dan jatuh ke tanah sebelum dan sesudahnya. Namun Zhang Yu hanya jatuh terduduk dan terpeleset ke belakang agak jauh. Sayangnya Feng Shaohua membenturkan seluruh wajahnya ke tanah, dan hanya mendengar suara, peng, disertai dengan teriakan Feng Shaohua. Teriakan yang berlebihan, dapat dikatakan bahwa orang-orang di sekitar mereka segera merasakan rambut di sekitar mereka. Para pemain di sekitar melihat pemandangan ini, dapat dikatakan tercengang. Bahkan Zhang Yu sendiri tidak tahu bahwa ini akan terjadi pada akhirnya, dan itu adalah ekspresi tercengang. Feng Shaohua terus jatuh dan berteriak. Sepertinya pukulan itu sangat berat. Darah menetes dari ujung jari Feng Shaohua ke tanah, dan semua orang yang menonton tidak tahu harus berbuat apa.
Orang-orang di sekitar terkejut untuk waktu yang singkat, dan sebagian besar dari mereka segera merenung. 2 tahun dan 6 orang bergegas mendekat, dan wasit berlari mendekat, bermaksud untuk memeriksa situasi Feng Shaohua. Kelas 12 juga bergegas ke sisi Zhang Yu dan menariknya ke atas. Setelah Zhang Yu berdiri, dia bergegas ke kerumunan, karena dia juga direktur panitia persiapan pertandingan, jelas dia tidak bisa menjauh dari tempat kejadian saat ini. Zhang Yu mendatangi kerumunan dan mendapati Feng Shaohua sedang menutupi hidungnya, duduk di lantai, pakaian di dadanya dan di lantai, ada banyak darah. Melihat ini, Zhang Yu buru-buru menoleh ke Pan Jianfei dan berteriak, "Dapan! Datang dan bawa kotak P3K sederhana kita." Pan Jianfei mengangguk, berbalik dan berlari ke samping, dan menceritakan masalah itu kepada beberapa orang dari Zhao Zijun. Mereka segera menemukan kotak P3K sederhana yang dibeli terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Pan Jianfei. Mengatakan bahwa Zhao Zijun mulai berpikir bahwa Zhang Yu agak khawatir, bahkan jika barang-barang ini disiapkan, mereka mungkin tidak akan digunakan sama sekali, tetapi saya tidak berharap bahwa mereka akan digunakan pada akhirnya, atau ketika final akan berakhir. Pan Jianfei berlari kembali dengan kotak P3K sederhana dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil perlengkapan darurat ini dan bergegas dan berkata, "Feng Shaohua, bagaimana? Saya punya kain kasa dan torniket. Biarkan saya membantu Anda lihat." Feng Shaohua menutupi hidungnya dan mendengar suara Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa dia sangat marah. Membuka tangan Zhang Yu yang ingin dia bantu, dan dengan marah berkata, "Kamu pergi." Lengan Zhang Yu terlempar ke samping, dan tiba-tiba dia sedikit bingung. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak senang. Memarahi, TMD benar-benar tidak tahu cara mengangkat. Tapi dia tidak mengatakan apapun di wajahnya, hanya mendengus dan melangkah mundur.